Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadliksan dari Prodi Teknik Komputer kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem komponen. Sistem operasi memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut terbagi atas 8, yaitu yang pertama manajemen proses, lalu manajemen memori utama, lalu manajemen secondary storage, lalu manajemen sistem I/O, yang kelima manajemen berkas, lalu sistem proteksi, lalu jaringan, dan command interpreter system. Lalu yang kedua yaitu layanan sistem operasi. Dalam sebuah sistem operasi yang baik haruslah memiliki layanan seperti berikut ini. Yang pertama, komunikasi, di mana adanya pertukaran data atau informasi di antara dua atau lebih proses yang berada dalam satu komputer atau lebih. Lalu yang kedua ada deteksi kesalahan, di mana untuk agar tetap menjaga kestabilan sistem dengan cara mendeteksi error ataupun pada operasi. Lalu yang kedua, mampu memanipulasi data, seperti yaitu mampu untuk melakukan berbagai macam operasi pada file, diantaranya membuat, menulis, menghapus file, dan juga membaca. Lalu yang keempat, eksekusi program, di mana kemampuan dari sistem untuk memuat program pada memori dan juga menjalankan program tersebut. Lalu yang kelima ada operasi I/O, yang dimana dimaksud adalah input dan juga output, yang dimana pengguna tidak bisa melakukan secara langsung untuk mengakses dan sumber daya dari hardware. Maka dari itu sistem operasi menyediakan sebuah mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna itu sendiri. Lalu yang ketiga ada sistem call, di mana komputer digunakan untuk melakukan suatu proses yang dihendaki user. Oleh karena itu, harus ada suatu bentuk komunikasi antara user dan hardware. Lalu kemudian itu terjadi dalam bentuk sistem call. SO melalui selnya akan menangkap perintah dari user yang kemudian akan dikomunikasikan melalui sistem call. Disinilah peran SO menjadi sebagai jembatan komunikasi antara user dan hardware itu sendiri. Sistem call itu sendiri umumnya ditulis dalam bahasa C atau C++. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter atau program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu melewatkan parameter melalui register, yang kedua menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Lalu ada push, atau menyimpan parameter ke stack oleh program, dan pop, atau mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Lalu ada sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori lain. Antara lain, 1. Manipulasi file, 2. Status informasi, 3. Modifikasi file, 4. Bahasa programan yang mendukung, 5. Pemanggilan dan eksekusi program, 6. Komunikasi, dan 7. Program-program aplikasi.
Lalu ada sistem struktur. Berikut ini adalah struktur sistem operasi, yaitu yang pertama struktur sederhana, yang kedua sistem berlapis, yang ketiga kernel mikro, yang keempat modular atau modules, yang kelima mesin maya atau virtual machine, yang keenam client server model, lalu yang ketujuh sistem berorientasi objek. Lalu ada mesin virtual. Mesin virtual adalah program perangkat lunak atau operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku komputer yang terpisah, tetapi juga melakukan tugas-tugas seperti menjalankan aplikasi dan program seperti komputer yang terpisah. Adapun fungsi dari mesin ini antara lain, yang pertama, satu, berganti versi sistem operasi yang lebih baru. Lalu yang kedua, virtualisasi dari desktop Anda sendiri. Lalu ada sistem desain dan implementation. Dalam sistem desain terbagi menjadi dua, yaitu desain sistem konseptual dan desain sistem fisik. Desain sistem konseptual langkah-langkahnya yaitu satu, mengevaluasi alternatif desain, dan kedua yaitu menyiapkan spesifikasi desain dan laporan setelah alternatif desain dipilih. Lalu ada desain sistem fisik, di mana aktivitas dari desain sistem fisik antara lain satu, desain output, lalu kedua desain file dan database, yang ketiga desain formulir, yang keempat desain layar komputer, dan kelima desain program, lalu yang keenam desain prosedur, dan yang ketujuh desain pengendalian. Lalu ada rencana implementasi. Aktivitas-aktivitas dalam rencana implementasi antara lain yang pertama yaitu memilih dan melatih personel, yang kedua melengkapi dokumentasi, dan yang ketiga menguji sistem. Lalu ada sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk tiap-tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus ini dari sistem perangkat keras ketika melakukan yang pertama booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Lalu yang kedua bootstrap program, yakni kode yang disimpan di kode root yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Itulah penjelasan singkat mengenai struktur sistem operasi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.